Selamat datang kembali di Grafikologi yang ketiga. Jadi semoga belum capek ketemu sama aku terus. Nah, di sini kita akan belajar tentang cara memaksimalkan animasi dan transisi sederhana di PowerPoint dan gimana sih cara kita membuat video animasi sederhana hanya dengan bahan PowerPoint. Nah, sebelumnya aku bakal jelasin nih apa sih yang teman-teman perlu perhatikan dalam animasi PowerPoint. Jadi animasi itu ada komponen when, what, dan how. Jadi kapan animasi itu muncul, apa animasinya, dan bagaimana dia muncul dalam kehidupan teman-teman. Ya, maksudnya dalam slide-nya teman-teman. Nah, ini when, kapan. Jadi ada animasi ketika objek itu memasuki slide. Selanjutnya ketika dia dalam slide tersebut, misalnya dia bergoyang ataupun berputar-putar. Dan ada animasi ketika dia meninggalkan slide. Nah, nih kita langsung contoh aja ya. Nih ada teks. Sini ada pilih tab animasi. Nah, di sini ada animasi untuk masuk nih. Misalnya, kita hapus animasinya. Di sini teman-teman bisa buka animation pane. Jadi animation pane ini dia disesuaikan dengan PowerPoint teman-teman masing-masing ya. Dia tuh menunjukkan animasi apa aja sih yang ada di slide ini. Kayak di slide ini tuh ada animasi ketika dia masuk, ketika dia bergerak, berputar, dan ketika dia keluar. Nah, kita coba hapus semua animasinya. Kita bikin animasi ketika dia masuk, misalnya seperti ini. Iya. Kemudian dilanjutkan ketika di dalam teksnya, di dalam slide ada warna di sekitarnya ataupun dia membesar atau dia berputar. Nah, dan ketika dia keluar, misalnya yang agak keren dikit coba ya. Nah, ketika kita play itu sesuai dengan urutan di sini masuk. Nah, ini komponen what. Jadi ada yang ketika dia masuk, ada yang ketika di dalam slide, dan ada ketika dia keluar. Sekarang kita lanjut ke komponen what. Jadi apa aja sih animasi yang ada? Nah, ada animasi yang basic, subtle, moderate, dan custom. Jadi basic ini dia tuh sederhana. Biasanya tuh cuma wipe sederhana. Kayak dia. Nah, kalau subtle tuh dia mulai agak ribet. Nah, ada si muter-muternya dikit. Kemudian moderate itu dia agak gaya dikit. Dan custom itu jadi teman-teman bisa bebas menggerakkannya. Jadi bebas menggerakkan animasi tersebut. Nah, contohnya ini nih. Iya, goyang-goyang gitu. Kita pelajarin nanti ya. Nah, ini nih. Kita hapus lagi coba animasinya. Sini ada animasi yang kalau teman-teman klik panah yang di bawah ini ada yang basic, subtle, moderate, dan exciting. Nih, di sini ada yang appear, ini cuma appear aja. So, di sini ada yang fly in. Nah, macam-macam sih teman-teman bisa pilih. Nah, mungkin aku bakal jelasin yang custom. Yang custom itu ini ada pet animation. Nah, ini bisa teman-teman draw curve sendiri. Di titik, iya. Kalau teman-teman play itu nanti iya, jadi itu custom, teman-teman bisa bikin sendiri arahnya kemana. Sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya nih, how. Bagaimana sih animasi tersebut dimainkan? Nah, yang pertama tuh ada effect options. Jadi ada propertinya. Misalnya nih efek sebuah teks masuk ke slide. Propertinya tuh dia ada yang datang dari bawah, ada yang datang dari samping atau dari atas. Dan selanjutnya timing. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat. Selanjutnya ada trigger. Jadi dia tuh di-trigger oleh klik, atau dia langsung berjalan setelah animasi sebelumnya, atau dia berjalan bersamaan dengan animasi sebelumnya. Nah, itu semua teman-teman bisa atur dalam animation pane ini. Nah, misalnya aku delete semua animasinya lagi. Ini aku pilih animasi yang floating misalnya.
Jadi ada float in. Yang pertama properties nih, aku pilih animasinya. Effect options, ada property, ada yang float, kan dia float in, ada yang dari atas, ada yang dari bawah, jadi atas ada yang dari bawah tadi, ada yang dari atas juga. Nah itu misalnya, kita kembali lagi coba float up. Nah selanjutnya ada timingnya itu dia ada yang lambat, ada yang cepat. Misalnya yang very slow nih, coba. Iya, itu disesuaikan aja nanti sesuai dengan keinginan teman-teman seperti apa. Kemudian triggernya. Ini triggernya nih di sini ada yang on click, with previous, sama after previous. Jadi misalnya teman-teman ada dua teks nih misalnya. Coba durasinya aku jadi 1 second dulu. Nah misalnya ada dua animasi nih, teman-teman pengen yang satu nih dia tuh playnya setelah diklik. Jadi ketika teman-teman klik sekali, teman-teman klik sekali lagi baru muncul animasi yang kedua. Atau teman-teman bisa bikin dia ini yang kedua nih misalnya with previous, atau ketika yang teman-teman klik yang satu dia akan langsung bersamaan. Atau after previous, jadi ketika yang animasi sebelumnya selesai dia langsung mengikuti tanpa teman-teman perlu klik secara langsung. Dan ketika teman-teman yang animasi yang pertama di slide tersebut dipilih after previous, dia tuh akan berjalan otomatis ketika teman-teman next slide. Nah yang bawah kan tadi mengikuti gitu. Nah itu aja sih yang teman-teman perlu pelajari. Nah jadi delay ini contohnya tuh, delay ini maksudnya berapa detik sih antara animasi sebelumnya dan selanjutnya. Misalnya kita kasih 1 second nih, coba ya, 1 detik. Nah baru dia bakal ke play sendiri gitu tuh contohnya. Nah ini penting kalau teman-teman mau coba bikin video animasi pakai PowerPoint. Selanjutnya transisi sendiri tuh sebenarnya aku jarang bermain. Kalau teman-teman perhatiin di PowerPoint yang aku pakai tuh transisinya tuh selalu ini fly through ini. Soalnya aku suka aja, dia tuh simple dan cepet, jadi nggak banyak bertele-tele gitu. Teman-teman bisa coba-coba sendiri, disesuaikan dengan yang teman-teman pengenin. Nah mungkin satu hal keren yang teman-teman bisa coba itu ada selanjutnya aku bakal ngajarin teman-teman cara memanfaatkan animasi tadi dengan baik. Nah di sini teman-teman pengen ngajarin bagaimana aliran nafas dari luar hingga sampai ke trakea. Di sini teman-teman bikin lingkaran nih yang melambangkan udara. Shape format, warnanya kita sesuaiin lah sama warna palet kita. Misalnya, nah ini animation. Nah inget nih, misalnya teman-teman mau bikin alur perjalanan dari shape ini sampai ke paru-paru. Ini pilih path animation, so draw curve yang tadi aku praktekin. Dari objek tersebut dibikin natural aja. Nah. Misalnya sampai ke nasofaring dulu nih. Nah, habis itu teman-teman mau bikin lanjutannya dari sana sampai ke laring misalnya. Ini teman-teman tinggal, kalau terjadi seperti ini teman-teman tinggal pindahin dia di sini, dipasin sama titik sebelumnya. Nah misalnya gitu ya. Selanjutnya teman-teman pengen dari laring dia pindah. Nah pilih lagi objeknya, draw curve lagi, dari laring pindah ke
bronkus. Nah ini sama, kita pilih lagi yang tadi. Nah kita bawa ke titik yang kita inginkan. Coba kita play. Next, yang pertama tadi, yang kedua, dan yang ketiga. Nah biar dia berjalan langsung, nah misalnya ini yang tadi aku tunjukin tuh, startnya ini on click ya. Yang kedua ini kita bikin after previous, kita kasih jeda misalnya 0,5 detik. Yang kedua ini juga after previous, kita kasih jeda 0,5 detik. Misalnya durasinya mau dilamain juga nih, disesuaikan sama keinginan teman-teman. Nah ini 3 detik misalnya, 3 detik. Coba kita klik sekali aja, masuk, delay, jalan lagi, delay lagi, jalan lagi. Nah teman-teman pilih insert, kemudian teman-teman cari, nah ini nih lines tapi yang freeform, dipilih. Begini kita pilih titik-titik nih yang mana kita pengen tunjuk. Nah misalnya kavitas nasal kan sampai sini, nah di sini kan sudah nasofaring ya. Nah ini kemudian kita tandai aja dulu bagian mana yang teman-teman pengen tunjuk. Kita insert lagi, bikin shapes lagi yang freeform. Nah misalnya kita mau nunjuk bagian nasofaring nih, sampai faring bagian bawah ini misalnya. Nah habis itu setelah itu kita pengen nunjukin laring dan trakea. Nah kita gambar lagi shapes yang ini. Nah misalnya ini warna merah, selanjutnya ini warna biru udah misalnya, ini warna kuning. Nah ketiganya ini kita hilangkan outline-nya. Habis itu kita bikin agak transparan nih misalnya. Dipilih satu-satu aja ya. Nah setelah itu kita mainin animasinya. Jadi ketika kita sambil menjelaskan nih, misalnya ada suara, kita pengen nunjuk kavitas nasalnya, animasinya dia fade, kemudian setelah itu dia menghilang, digantikan dengan ini muncul, fade, kemudian dia menghilang juga. Misalnya ini kita mau kasih penekanan di trakeanya nih, kita fade, kemudian dia flash, kemudian dia menghilang. Nah kita mainin nih sekarang di animasi pertama. Nah sekarang kita mainin animasinya nih. Sekarang teman-teman pilih objeknya, baru pilih animasinya. Misalnya yang fade, bisa dipilih lagi objeknya dan langsung diklik ini ya, karena yang tadi belum masuk. Nah kita pilih fade juga untuk exitnya. Jadi setelah dia muncul, dia hilang,
Selanjutnya kita lakukan yang sama, pilih fade. Nah, kita select dulu, pilih lagi, fade lagi. Baru yang objek ketiga, misalnya kita pengen ngasih penekanan di sini, kita pilih lagi, kemudian pilih pulse. Baru kita bikin dia keluar. Nah, di objek yang pertama ini kita pilih dia tuh on click. Yang kedua nih dia after. Nah, delaynya nih misalnya kita pengen ngejelasin nih 1 detik lah kira-kira. Selanjutnya sama nih dia after. Jadi ketika sebelumnya hilang, selanjutnya muncul. Dan ketika objek yang ini menghilang, kita kasih jeda, misalnya sama 1 detik juga. After. Ini after. Kemudian ini on click. Nah, ini yang on click juga misalnya. Ini tergantung sesuai kebutuhan teman-teman mau ngejelasinnya gimana. Coba ya, misalnya ini bisa kita menjelaskan nih. Nah, dalam susunan rongga nafas, udara pertama masuk ke kavitas nasal, kemudian dilanjutkan ke faring, kemudian ke laring, kemudian ke trakea dan bronkus. Kemudian ada apa aja sih struktur di saluran nafas? Pertama dari ruangan kavitas nasal, kemudian ada faring, kemudian ada laring. Nah, laring ini dan bronkus ini adalah tempat dimana kartilago misalnya mulai terbentuk. Nah, di next lagi dia hilang. Nah, misalnya seperti itu. Disesuaikan aja animasi sama bagaimana teman-teman mengajar nanti. Sekarang aku contohin gambar histologis nih. Teman-teman kan biasanya ingin menunjukkan struktur-struktur tertentu nih. Nah, kita tinggal sama kayak tadi, insert shapes yang freeform tadi. Misalnya, kita mau tunjuk bagian epitelnya. Nah, kita gambar bagian epitelnya, kita ikuti. Nah, ini gambarnya agak kurang rapi, nanti dirapiin aja ya. Nah, misalnya kita pengen menunjuk epitelnya. Nah, habis itu kita pengen menunjuk bagian si kartilagonya. Nah, teman-teman bisa coba yang ini juga nih. Ada curve. Jadi curve ini biasanya lebih bagus untuk objek-objek yang melengkung kayak ini. Yaitu ada lengkungan sendirinya. Nah, ini sama aja kayak freeform, cuman dia ada sedikit lengkungan-lengkungannya. Kita pengen menunjuk kartilagonya ya. Nah, ini misalnya kita pengen bedain warnanya, misalnya sama kayak tadi, shape-nya kita kuningin, contohnya outline-nya kita ilangin, opacity-nya kita jadikan 68 lah kira-kira aja, masih latihan. Nah, kita pilih animasi nih sekarang. Misalnya ini animasinya seperti tadi. Salah. Animasinya yang fade. Kemudian ini juga fade. Nah, jadi teman-teman misalnya sambil menjelaskan nih. Nah, teman-teman bisa screen record, habis itu bilang misalnya, jadi ini bagian epitelnya, nah kemudian ini bagian dari kartilagonya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini contoh yang aku bikin sebelumnya. Ini teman-teman bisa ambil di drive juga, bisa diamati di animation panelnya ini. Nah, ini contohnya. Jadi ini ada gambar struktur histologis dari trakea. Di sini ketika area yang dikotakin ini di zoom, nih contohnya gambarnya di kanan, kemudian
aku akan menunjuk dari bagian epitelnya. Jadi dia tulisan atas epitel apa misalnya. Di sini yang ditunjuk bagian biru adalah epitel, kemudian lamina propria beserta glandulanya. Nah, keterangannya itu ada di kanan nanti, kemudian ada bagian kartilagonya. Nah, di epitelnya sendiri yang di zoom di sebelah kanan ini ada epitel pseudo kompleks kolumner atau epitel respirasi, kemudian ada lamina propria berisi dengan sedikit invaginasi, kemudian ada otot polos di lamina proprianya, dan ada glandula seromucus, dan ada cartilago. Nah, itu misalnya. Jadi sambil kita membuat animasi itu kita bisa sambil screen record dan menjelaskan. Nah, misalnya teman-teman mau membuat konten edukasi, ketika kita membuat sebuah konten animasi dalam bentuk video di PowerPoint dengan metode tadi, sebenarnya bisa diekspor SMP4. Namun ekspor SMP4 itu misalnya kita file ekspor SMP4. Nah, di sini ada pilihannya, berapa detik sih per slide yang akan direkam oleh si PowerPoint ini. Nah, itu tuh akan sulit ketika teman-teman melakukan konten edukasi, seperti teman-teman menjelaskan struktur histologis atau apa misalnya, karena kan antara slide itu tidak mungkin pasti 5 detik, pasti ada yang lebih dari 5 detik, ada yang membutuhkan penjelasan lebih. Nah, saranku tuh di screen record menggunakan aplikasi pihak ketiga, kemudian setelah kita screen record baru kita gabungkan antara ketika kita screen record dan yang aku rekam suaranya, nanti diedit di aplikasi editing video di luar PowerPoint. Jadi di luar PowerPoint kita tinggal menggabungkan antara suara dan screen recordnya, nggak perlu ribet-ribet lagi. Nah, udah sebenarnya sekian dari grafikologi yang keempat. Ini sederhana banget, semoga mudah dimengerti. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar atau langsung ke media sosial SMKI Wilayah 3. Mohon maaf apabila kontennya mungkin agak susah dicerna, namun aku harap dengan latihan teman-teman semua pasti bisa memaksimalkan fungsi yang ada di PowerPoint. Sampai jumpa di grafikologi yang selanjutnya.